Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kuliah kedua terkait dengan mata kuliah statistik bidang sosek. Kuliah kita hari ini tertunda karena hari Selasa kemarin kita libur 1 Muharram, jadi kuliahnya kita geser hari ini Jumat ya. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik. Kuliah hari ini, kita akan mempelajari mengenai uji statistik parametrik untuk satu populasi. Jadi, hari ini kita akan masuk uji statistik, parametrik untuk satu populasi. Sebetulnya uji yang kita pelajari hari ini itu, sudah pernah dipelajari di mata kuliah statistik. Jadi hari ini sebetulnya kalau yang kemarin di statistiknya sudah belajar dengan baik, maka hari ini sebetulnya hanya mengulang materi yang, pernah dipelajari di mata kuliah statistika ya. Oke, nah ini materi kita hari ini terkait dengan seperti tadi sudah saya sampaikan, uji statistik parametrik untuk kasus satu populasi ya. Jadi, eee, di tahap awal, mempelajari statistik bidang sosek, kita akan mempelajari terlebih dahulu, statistik satu populasi. Nanti, minggu depan kita akan mempelajari 2 populasi, bahkan selanjutnya ada riset-riset itu yang sebetulnya populasi yang diamati itu populasi yang diamati itu tidak satu gitu, bahkan ada yang 2, ada yang lebih dari 2, seperti itu. Maksud satu populasi itu apa? Satu populasi itu maksudnya kalau dalam aplikasi misalnya pengamatan satu populasi itu hanya berkaitan dengan, pengamatan, petani di satu desa, atau pengamatan petani di satu kelompok saja, misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya yang diamati sudah 2 desa, kemudian misalnya yang diamati penelitiannya nanti 2 desa. Desa pertama itu dapat bantuan, subsidi pupuk. Desa yang kedua nggak dapat bantuan, maka itu sudah jadi 2 populasi nanti penelitiannya. Ya, jadi penelitian itu bisa saja menggunakan satu populasi, 2 populasi, atau bahkan lebih dari 2 populasi, ya. Jadi, nah metode statistikanya akan berbeda ketika jumlah, populasi yang kita amati itu berbeda juga. Jadi kalau dia satu, kalau misalnya penelitiannya satu populasi ya, lalu populasinya menyebar normal, maka kita pakai uji yang kita pelajari hari ini, uji statistik parametrik untuk kasus populasi, satu populasi. Tapi nanti kalau, deskripsinya yang diamati adalah 2 populasi, maka nanti yang, statistik uji yang dipakai adalah yang kita pelajari minggu depan. Jadi setiap statistik uji itu memiliki karakteristik atau persyaratan tertentu untuk bisa digunakan, ya. Jadi sampai sini pengantar dari saya. Kita masuk ke materi hari ini, yaitu uji statistik parametrik untuk kasus satu populasi. Nah, uji yang pertama mengenai, kasus, satu populasi itu namanya, uji nilai tengah populasi. Uji nilai tengah ini ada macam-macam, ada uji Z, ada uji T. Jadi nanti hari ini yang pertama ini yang kita pelajari adalah uji Z. Ya ya, uji. Uji itu sebetulnya ada maksud dari kata uji ini maksudnya adalah pengujian, jadi uji Z. Eee, Uji Z ini digunakan jika simpangan baku populasi diketahui, ya. Jadi syaratnya pakai uji Z itu jika simpangan baku populasi diketahui. Rumusnya mana sih uji Z? Ini nih rumus uji Z. Ini rumus uji Z. Ini sudah dipelajari di statistik, ya. Lalu, mana penciri simpangan baku populasi? Ini loh. Nah, tahu ini adalah simpangan baku populasi. Jadi, uji Z dipakai biasanya jika yang kita amati adalah populasi. Jadi kalau penelitiannya yang diamati adalah populasi, maka kita kalau pakai pengujian statistika pakainya uji Z. Atau bisa juga pakai uji Z jika sampelnya besar, ya. Jadi, kalau seandainya simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita tidak bisa menggunakan uji Z, ya. Oke, coba Arengga. Arengga tahu nggak kalau dalam penelitian itu populasi itu apa sih contohnya kira-kira? Di dalam penelitian itu lihat ya di sini. Kalau di sini di sini ada 2 istilah nih sebetulnya. Ada populasi,
ada sampel. Minggu lalu saya sampaikan bahwa statistik bidang sosek itu sebetulnya salah satu alat analisis dalam penelitian. Maka dia akan berkaitan dengan populasi dan sampel. Arengga bisa bantu apa itu populasi? Atau mungkin bisa jelaskan juga apa itu sampel? Karena berkaitan keduanya, silahkan Arengga coba. Eh, Populasi itu ini, eh, misalkan meneliti desa. Nah, di Mhm. desa itu ada masyarakatnya. Nah, masyarakat desa itu populasinya. Oke. Sampelnya itu Mhm. orang-orang yang diambil, Mhm. yang diteliti. Misalkan meneliti tentang pendapatan petani di desa lebih besar eh, dari 2 juta per bulan. Mhm. Tuh, nah itu eh, petani yang diambil datanya. Oke. Kalau populasinya 500 petani, jumlah sampelnya sama nggak dengan jumlah populasi? Coba, jangan Beda, jangan Bu. Arengga yang jawab, oke. Beda ya. Coba Nazrati Amalia, silakan Nazrati. Jika populasinya 500, sampelnya harus 500 nggak? Nazrati, silakan. Nazrati bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, silakan. Apa, Bu? Bisa diulangi pertanyaannya? Kalau populasinya 500, apakah sampelnya juga harus 500? Atau apakah Eh, jumlah sampel harus sama dengan jumlah populasi? Enggak, Bu. Enggak. Biasanya gimana tuh jumlah sampel biasanya gimana? Lebih besar atau lebih kecil dari jumlah populasi? Lebih kecil, Bu. Oke, betul ya. Jadi, karena itu, jadi betul jawaban Arengga dengan, Nazrati, terima kasih. Jadi jumlah populasi itu lebih besar daripada jumlah sampel, karena sampel itu hanya, eee, apa ya, orang-orang yang kita pilih untuk mewakili populasi. Bisa ikutin ya sampai sini? Ya, jadi kalau misalnya, eee mamahnya gitu di rumah bikin sayur sop misalnya gitu. Kan untuk memastikan bahwa, sayur sopnya itu asin atau manis atau sedang rasanya enak atau enggak, itu kan nggak perlu harus mencicipi semangkok kan gitu ya. Cukup ambil 1 sendok kecil saja, itu kita sudah yakin bahwa, "Oh ini udah enak nih, udah pas rasanya." Nah, kita ngambil 1 sendok kecil dari satu satu panci, sayur sop, itu sebetulnya adalah populasi. Bisa ikutin? Ya, jadi, ketika kok kita yakin ngambil 1 sendok itu sudah mewakili populasi, karena kita sudah ngambil populasinya sudah diacak, kan gitu, sudah diaduk-aduk dulu kan, sayurnya, kan gitu. Nah, kira-kira gitu maknanya. Ya, jadi artinya apa, simpangan baku, uji Z itu dipakai ketika simpangan baku populasi diketahui. Ya, jadi syaratnya adalah simpangan baku populasinya diketahui. Artinya kalau mau pakai uji Z kita harus punya data populasi. Ya, walaupun nanti yang dipakai sebagai N adalah tetap sampel. Kita masuk ke contoh soal, seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kesejahteraan petani karet di Sumatera Selatan yang adalah bagian terbesar dari mata pencaharian penduduk. Menurut informasi yang dikumpulkan, tingkat kesejahteraan petani tidak lebih besar daripada pendapatan minimum di desa sebesar 3,2 juta per tahun dengan simpangan baku 0,32. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, ia mengambil 21 petani karet rakyat secara random dan dicatat. Pendapatan petani karetnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah pendapatan petani karet rakyatnya. Ya, jadi ini data dari sampel 21 petani. Berdasarkan data di atas, dengan menggunakan alfa 0,05, dapatkah peneliti menerima pernyataan yang ia buat sebelumnya? Pernyataan yang mana? Bahwa tingkat kesejahteraan populasi petani tidak lebih besar daripada pendapatan minimum kehidupan di pedesaan
sebesar 3,2 juta per tahun. Oke, sebelum saya masuk ke perhitungan dengan uji Z, pertanyaan saya yang pertama ke siapa nih? Fahmi ya? Fahmi ya? Fahmi? Iya, Oke. Fahmi, kira-kira tanda untuk hipotesa alternatifnya apa ya? Kalau dari baca soal ini tanda untuk hipotesa alternatifnya apa? Silakan Fahmi. Ayo Fahmi, aktifkan ininya. simpangan baku populasi 0,32, Bu. Tanda untuk hipotesa alternatif. Kalau hipotesa alternatif itu tandanya apa aja, Fahmi ya? Kita pelajari minggu lalu. Tanda untuk hipotesa alternatif. Minggu lalu kita mempelajari bahwa hipotesa alternatif itu punya tanda, ada berapa macam? Minggu lalu. Fahmi? Zerina Hazizi, silakan. Fahmi? Belajar lagi, Fahmi. Zerina, silakan. Ada berapa Iya, tandanya? Bu. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa Kalau aja? untuk alternatifnya ada 3, Bu. Apa aja? Silakan. Besar dari, kecil dari, sama tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Oke, betul. Kotrunada. Kotrunada, jadi kalau untuk tanda hipotesa ini apa nih tandanya? Hipotesa alternatifnya. Tadi ada 3, kata Zerina tadi, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada tidak sama dengan. Nah, dari yang hipotesa, dari pernyataan yang ada di soal ini, kira-kira tandanya apa? Kalau menurut saya, untuk hipotesa alternatifnya itu lebih besar, Bu. Lebih besar, ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ada yang punya pendapat berbeda? Silakan. Kotrunada tadi. Iya, yang cowok dulu ya, yang cowok silakan, yang cowok dulu. Tadi udah cewek 2. Silakan, sebutin namanya ya. Ya, izin Bu Amar Syauki menjawab. Menurut Oke, saya Amar. lebih kecil Bu dari hipotesa awal. Oke. Ya, kenapa lebih kecil? Karena hipotesa awalnya kan 3,2 juta per tahun. Tapi dikirakan lebih kecil dari 3,2. Jadi hipotesa alternatifnya seharusnya lebih kecil. Oke. Dah ya, kita sudah punya 2 pendapat, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Perhatikan ya, di sana ada statement tidak lebih besar, ya. Statement tidak lebih besar, statement minimum atau maksimum itu biasanya arah ya atau petunjuk untuk merumuskan hipotesa 0. Nah, itu ya. Jadi itu caranya. Jadi karena dia tadi ada kata tidak lebih besar, berarti hipotesa sudah kelihatan ya tayangan saya H0-nya? Sudah, Bu. Oke, ya. Jadi kalau dia ada kata tidak lebih besar, tidak lebih kecil, maksimum, minimum, itu adalah petunjuk untuk hipotesa 0-nya. Jadi kalau tadi bunyinya tidak lebih besar, berarti paling besar 3,2. Kalau dia paling besar 3,2, maka hipotesa alternatifnya itu lebih kecil sama dengan. Kalau hipotesa alternatifnya lebih kecil sama dengan, berarti di sini nih alternatifnya ke kiri kalau lihat kurvanya, maka hipotesa 0-nya lebih besar. Bisa ikutin ya? Jadi kalau ada kata tidak lebih besar, minimum, maksimum, tidak lebih kecil, itu sebetulnya adalah petunjuk untuk mengarahkan ke hipotesis 0. Nanti kalau hipotesis 0-nya sudah kita rumuskan, baru bisa merumuskan hipotesis alternatif. Bisa ikutin sampai sini? Maka karena hipotesis alternatifnya lebih besar, ya, berarti wilayah kritisnya Tia Aulia sebelah kanan atau sebelah kiri, Aulia? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan ya, di sini. Nah, oke. Bisa ikutin ya. Itu wilayah kritisnya. Kalau wilayah kritisnya ini atau wilayah kritis atau wilayah penolakan ya. Kenapa disebut wilayah penolakan? Karena wilayah kritis itu artinya wilayah di mana H0 ditolak.
sekarang yang kiri, yang ini, nih yang saya kasih panah nih. Tadi siapa sih barusan yang jawab? Siapa barusan yang jawab tadi? Iya, Bu. Siapa? Siapa? Tia. Tia. Tia apa nama lengkapnya? Saya terlewat. Ya, Tia Aulia ya. Oke, ya, sudah. Oke. sebelah kirinya itu daerah penerimaan. Oke, Tia ya yang jawab ya? Iya, Bu. Oke, jadi daerah yang sebelah kiri adalah daerah penerimaan, daerah di mana H0-nya ditolak ya. Nah, sebelum kita masuk untuk menghitung dengan rumus uji Z ya, dengan rumus uji Z, maka terlebih dahulu kita harus tentukan nilai Z hitung. Z hitung. Jadi kalau dia statistika bidang sostek itu dia ada nilai hitung, ada nilai tabel. Kita akan hitung dulu nilai Z hitung. Nah, nilai Z hitung. Rumus Z itu kan tadi sebetulnya sudah dikasih ini nih rumusnya nih. Ya, kita pakai rumus ini, rumus Z karena simpangan baku populasi diketahui. Maka apa dulu yang harus kita hitung? Persoalannya adalah kita belum punya data simpangan baku, maka hitung dulu simpangan bakunya. Ini rumus simpangan baku, nanti dihitung sendiri. Sesuai dengan ada data yang ada di depan, nanti dihitung simpangan bakunya. Ini adalah data untuk menghitung simpangan ininya. Bakunya sudah dapat. Di depan sebetulnya sudah dikasih tahu simpangan baku datanya, simpangan baku populasinya 0,32 di soal. Ini adalah rata-rata. Jadi dari sampel cari rata-ratanya, nanti dapatnya 3,05. Lalu nilai tengahnya tadi 3,2, yang ini 3,2, sampelnya tadi 21 N ya, maka min 0,015 dibagi 0,07 dapatnya min 2,14. Ini adalah nilai Z hitung. Bisa ikutin? Nah, kalau sudah punya nilai Z hitung, kita harus cari nilai Z tabel. Nilai Z tabel. Nah, di statistik sebetulnya sudah dipelajari juga cara baca tabel Z. Nilai Z tabel. Karena kita mau bandingkan antara nilai Z tabel dengan Z hitung. Z tab itu nggak saya tulisnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat alfa yang kita gunakan. Alfanya, ya taraf nyatanya 0,05. Ya, taraf nyatanya 0,05, maka Artalasari. Ya, kalau alfanya 0,05, kesalahan penelitiannya berapa persen? 0,95, Bu. Kesalahan penelitiannya H5. Oke, terima kasih. H5, kalau alfanya 0,05, kesalahan penelitiannya berapa persen? 0,05%, Bu. 0,05%. Oke. Nurrahma, siapa lagi yang belum ditanya? Nurrahma tadi sudah, Nurrahma sudah belum? Nurrahma, coba Nurrahma. Kalau alfanya 0,05, kesalahan penelitiannya berapa persen? 5%, Bu. 5%. Ya, jadi bukan 0,05% dikali 100 dulu, baru jadi 5%. Jadi kalau alfanya 0,05, maka kesalahannya itu 5%. Dapatnya dari 0,05 dikali 100. Halilah Nasirah, kebenarannya jadi berapa? 95%, Bu. 95%, karena total antara alfa, antara kebenaran dengan kesalahan itu adalah 100%. Maka cari alfanya 0,05, buka tabel Z. Nah, ini ada contoh cara. Buka tabel Z, cari di tengah. Ini nilai alfa nih, kalau tabel Z nilai alfanya ada di tengah. Ingat, tabel Z itu untuk populasi. Karena tabel Z itu untuk populasi, maka di dalam tabel Z tidak ada N, tidak ada sampel. Beda dengan tabel T. Kalau tabel T nanti ada N di dalam tabelnya, karena tabel T nanti untuk sampel memang. Tapi kalau tabel Z itu untuk populasi, jadi ditanyain lagi karena sudah yang diamati sudah semua populasi. Jadi tinggal kita lihat alfanya. Alfanya ada di tengah. Alfa kita 0,05. Maka di tengah-tengah ini cari yang nilainya paling dekat dengan 0,05. Ya.
sebetulnya ada yang ini sama nih antara ngambil yang 0,4495 dengan 0,4505 itu sama ya, tidak akan berubah kesimpulan. Jadi boleh ngambilnya 1,64 atau mau ambil 1,65. Atasnya kan 5. 1,6 ditambah 0,04 atau 1,6 ditambah 0,05. Dapatnya sama nih. Paling mendekati menjadi paling dekat dengan salah ya 0,05. Alfanya ini ini 45% atau salah. 0,05 tuh 0,1 ini ya 0,03. Tadi berapa sih alfanya coba lihat. 0,05 5% alfanya. Oke, berarti ini alfanya 1,65 ini 0,05 0,1 Z-nya 0,5 ya, ini alfanya harusnya ya. Ini nanti dibenerin 0,5 ya. Karena kita pakainya 0, karena pakainya 5% nih. 0,45 itu 1,64. Ini distribusi Z, betul. Ya. Nah, kalau sudah kita bandingkan dapatnya kan 1,65 nih. Nilai tabelnya adalah 1,65. Lihat, punya kita min 2,4. Nilai tengahnya 0. Di sini tadi 0. Ya. Maka kalau kita dapatnya min 2,14, berarti kira-kira ada di sini min 2,14 itu. Sementara wilayah penolakan kita ada di sebelah kanan. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah karena dia ada di wilayah penerimaan, berarti terima H0. Apa kesimpulannya kalau terima H0? Betul bahwa pendapatan petani tidak lebih besar daripada pendapatan minimum kehidupan di desa, yaitu 3,2 juta per bulan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan ya, udah 8:30. Yang kedua, uji nilai tengah itu bisa dilakukan untuk sampel. Kapan kita menggunakan uji untuk sampel? Jika tadi kan syarat uji Z itu adalah simpangan baku populasi diketahui. Bagaimana kalau simpangan baku populasinya tidak diketahui? Nah, bagaimana jika simpangan baku tidak populasi? Maka kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, kita pakai yang namanya uji T. Jadi syarat uji T itu jika simpangan baku populasi tidak diketahui. Ya, kok bisa Bu simpangan baku populasi tidak diketahui? Nah, ya, kok bisa simpangan baku populasi? Sebetulnya kalau untuk kondisi seperti saat ini gitu ya, uji Z sudah jarang dipakai gitu. Kita lebih sering menggunakan uji T. Jadi kalau lihat ke skripsi kakaknya itu rata-rata kakak-kakaknya pasti pakai uji T. Kenapa? Karena rata-rata kita tidak punya informasi data tentang populasi. Kenapa kita tidak punya informasi data mengenai populasi? Karena populasinya banyak. Kalau kita mau tahu simpangan baku populasi, berarti kan 500 petani harus ditanyai semua pendapatannya. Ya nggak? Sementara kita nggak punya, kita tidak bisa menanyai 500 petani gitu. Kita cuma bisa tanyai petani-petani yang jadi sampel dalam penelitian kita. Ketika kita hanya bisa menanyai petani-petani yang menjadi sampel dalam penelitian kita, maka otomatis kita tidak punya uji T. Kenapa? Otomatis kita hanya bisa menggunakan uji T. Ya, jadi saya sampaikan kembali, uji Z itu sudah jarang dipakai karena tidak banyak informasi yang tersedia mengenai populasi. Jadi biasanya kalau riset kita akan menggunakan uji T karena berkaitan dengan sampel. Apa bedanya sih uji Z sama uji T? Oke, Gusti, coba Gusti. Apa bedanya jadi Gusti antara uji Z dengan uji T, Gusti? Silakan. Apa bedanya, Gusti? Oh, kalau uji Z tadi, Bu, simpangan bakunya diketahui. Kalau uji T itu simpangan bakunya tidak diketahui, Bu. Oke. Kenapa simpangan baku populasinya sampai tidak diketahui gitu di sebuah riset itu? Jangan Gusti yang jawab. Sebentar.
Cowok nih. Agung, coba Gung. Ayo Gung. Kenapa Gung? Tadi Bu udah jelasin Gung. Maaf Bu, nggak nyimak tadi. Kenapa? Nggak nyimak tadi, maaf. Kenapa? Nggak nyimak tadi, maaf Bu. Nggak nyimak. Kemana aja tadi? Lagi baca materi pertemuan sebelumnya Bu. Oke. Aduh. Diki coba Alexander jawab, Bu. Agung. Oh, Diki. Silakan Diki. Oke, Bu. Mungkin dikarenakan tidak mempunyai data informasi populasinya atau karena terlalu banyak, Bu, populasinya gitu. Jadi intinya kenapa betul Diki? Jadi kenapa kita tidak? Jadi saya tuh nanyain apa yang barusan aja belum 5 menit yang lalu saya jelaskan gitu ya. Mau tahu mahasiswa tuh nyimak atau enggak penjelasan saya itu? Gimana kalau saya tanya materi minggu lalu gitu ya? Kalau materi 5 menit sebelumnya aja nggak bisa jawab. Oke. Jadi kenapa kita menggunakan UJT? Karena kita tidak punya informasi mengenai simpangan baku populasi. Kenapa kita tidak tahu dengan simpangan baku populasi? Karena memang kita nggak punya data terkait populasi. Jadi Indonesia, jadi jarang ada pengamatan atau jarang ada riset yang melakukan pengamatan terhadap populasi. Kenapa? Karena riset itu nanti di MPS dipelajari. Riset itu punya keterbatasan waktu, biaya, tenaga. Nah, itu jadi itu batasan riset, punya waktu, tenaga, biaya, kendalanya. Kalau misalnya skripsi, mahasiswa gitu disuruh ngamatin populasinya 300, itu bisa 1 tahun nyelesain nanyain petaninya satu-satu untuk bisa dapat data hanya untuk menghitung simpangan baku populasi dan tentu menjadi tidak efisien. Karena itu biasanya kita akan gunakan UJT dalam analisis riset. Bisa ikutin sampai sini? UJT juga minimal sampelnya tidak boleh kurang dari 30. Kalau dia nanti sampelnya, lihat ya, jadi syarat UJT itu minimal sampelnya 30. Kalau dia lebih kecil dari 30, maka biasanya kita akan pakai statistik non parametrik. Jadi maka itu kalau lihat-lihat kalau ikut seminar-seminar kakak-kakaknya, rata-rata sampelnya 30. Ya. Tapi nggak ada yang bertanya, "Kak, kok sampelnya 30?" gitu. Harusnya kalau yang sering ikut seminar tuh bisa tanya, "Kak, kok sampelnya 30?" gitu loh. Pasti sampelnya 30. Kenapa 30? Karena 30 itu adalah syarat minimal untuk melakukan pengujian dengan statistik parametrik. Jadi syarat minimal untuk pakai UJT itu adalah 30, karena UJT itu statistik parametrik. Jadi kalau sampelnya di bawah 30 itu biasanya kita nggak bisa pakai statistik parametrik ya, di bawah 30. Atau kalau toh mau memaksakan menggunakan statistik parametrik, nanti harus uji normal dulu sampelnya. Betul nggak sih 20 sampel yang kita ambil itu dia menyebar normal? Kalau menyebar normal maka boleh walaupun di bawah 20, tapi harus pakai pengujian uji normalitas dulu gitu. Kalau dia di bawah 30, tapi kalau 30 itu boleh. Nah, apa beda? Ini rumus ini tak sama loh dengan rumus tadi. Yang bedanya apa? Coba Adinda, bisa nggak ngelihat beda rumus yang ini sama rumus yang tadi? Rumus uji Z. Bedanya apa? Coba Adinda. Bedanya kalau yang di UJT ini simpangan bakunya tuh diketahui, Bu. Yang mana sih simpangan bakunya tuh? Di rumus T ini yang mana? Yang S. Nah, S. Jadi rumusnya tuh persis sama, cuma bedanya tuh di sini. Nih. Tadi pada saat uji Z kita pakainya simpangan baku populasi, tahu ini tadi. Jadi karena tahunya tidak diketahui, maka kita ganti dengan S. Saya sampaikan kembali, uji T, uji Z itu dipakai untuk data yang menyebar normal dan sampelnya tidak kurang dari 30. Ya. Nah, ini adalah sifat sebaran T. Pertama, karena tadi saya sampaikan bahwa sebaran T itu sebetulnya mirip dengan sebaran Z. Jadi dua-duanya menyebar normal. Nah, kalau yang hitam ini adalah kurva sebaran normal untuk Z, yang merah ini adalah kurva sebaran normal untuk T. Lihat nilai tengahnya sama. Hanya maksimum T lebih rendah daripada Z. Kenapa maksimum T lebih rendah daripada Z? Karena Z jumlah yang diamati lebih sedikit daripada
Karena T jumlah yang diamati lebih sedikit daripada Z. Kalau Z kan populasi, kalau T kan sampel. Kemudian dia menjadi lebih landai karena ragamnya lebih, karena kalau sampel kita dikit itu biasanya ragamnya tinggi. Tapi kalau sampel kita banyak biasanya ragamnya kecil. Nah, makanya dia jadi lebih landai karena ragamnya besar, lebih tinggi daripada uji Z. Nah, jadi dia terdistribusi secara simetris di sekitar nilai tengah. Yang kedua, terdistribusi dengan ragam lebih besar dari 1. Tadi saya sudah sampaikan. Biasanya kalau T ragamnya lebih besar dari 1 karena jumlah populasinya yang diamati lebih sedikit. Tapi kalau nanti kita nambah sampel, biasanya ragamnya akan turun. Bahkan bisa di bawah 1, mendekati 1. Mencapai puncak yang tidak mencapai maksimum, tadi saya sampaikan puncaknya lebih rendah daripada kalau kita pakai Z. Dan ekor yang lebih landai tadi. Ekornya lebih landai karena jumlah populasi yang dihitung menjadi lebih sedikit karena kan hanya bagian dari populasi kalau uji T, hanya sampel. Kemudian mendekati sebaran normal. Mendekati sebaran normal, yang hitam ini sebaran normal. Jadi Z itu adalah sebaran normal, pasti sebaran normal kalau Z. Ini sama ya dengan yang tadi. Nah, tadi saya sampaikan kalau Z, karena yang kita amati adalah populasi, maka kita tidak peduli dengan jumlah N-nya. Tetapi nanti T, karena berkaitan dengan sampel, maka nanti di dalam tabel T itu ada jumlah sampel yang diamati. Lalu terkait dengan uji T, nanti ada perhitungan yang disebut dengan degree of freedom, nih ya, atau derajat bebas. Derajat bebas itu dihitung dari jumlah sampel dikurang 1, atau N-1. Itu ada di uji T. Apa faktor penentu wilayah kritis? Untuk sebaran T, penentunya, nah kalau sebaran Z, penentu wilayah kritis itu hanya alfa saja. Ini kalau Z hanya alfa. Tapi kalau sebaran T atau uji T, penentu nilai kritisnya atau wilayah kritisnya itu adalah N. Ya, nanti N ini akan berdampak pada perhitungan derajat bebas. Jadi ada 2 yang mempengaruhi nilai kritisnya alfa dan N. Tetapi kalau Z itu yang mempengaruhi nilai kritisnya hanya alfa. Ya, ini contoh. Misalnya kita pakai T-nya 10, alfanya 0,05, nanti dapat di tabel T-nya 1,81. Maka ini wilayah kritisnya sebelah kanan, wilayah di mana H0 ditolak atau wilayah penolakan H0, dan yang sebelah kiri adalah wilayah penerimaan H0. Ingat, rumus derajat bebas untuk uji T itu adalah N-1. Saya masuk ke soal. Berdasarkan informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, produksi padi lahan pasak surut adalah 4,5 ton per hektar per musim. Untuk membenarkan kebenaran data di atas, seorang peneliti menanyai secara acak 30 orang petani padi di lahan pasang surut dengan produksi yang mereka hasilkan. Dari 30 sampel, diperoleh data rata-rata produksi 3,975 ton per hektar dengan simpangan baku 2,87. Jadi rata-ratanya 3,9, simpangan baku dari 30 orang ini 2,87. Berdasarkan data temuan penelitian tersebut, benarkah informasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura? Oke, sebelum saya masuk ke perhitungan, mungkin ada yang bisa bantu jawab, kira-kira tanda untuk hipotesa alternatifnya apa? Silakan. Kalau nggak ada yang jawab, saya yang tanya. Rama, silakan Rama. Tanda untuk hipotesa alternatifnya apa, Rama? Sama dengan, benar nggak? Enggak ya. Tanda untuk hipotesa alternatif. Tadi sudah disampaikan sama Zerina tadi kalau ada 3 tanda untuk hipotesa alternatif. Apa tandanya? Nggak ada sama dengan di hipotesa alternatif. Iya deh. Ini lebih apa? kecil. Lebih kecil. Oke. Idham Pajri. Idham, silakan Idham. Mungkin Idham punya pendapat berbeda? Tidak sama dengan, Bu. Apa? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Betul, Idham. Tidak sama dengan. Ya. Jadi tidak sama dengan. Kenapa tidak sama dengan? Lihat nih. Di sini dia hanya bilang bahwa produksi padi lahan pasang surut 4,5 ton per hektar. Hanya itu saja.
Tidak dijelaskan apakah lebih besar dari 4,5 atau lebih kecil. Maka ketika statement ini dalam konteks soal ya, ketika di soal itu tidak secara tegas menyampaikan lebih besar atau lebih kecil, maka hipotesa alternatifnya adalah tidak sama dengan. Bisa ikutin? Kalau penelitian gimana nih? Kalau penelitian kan nggak ada soalnya, kita sendiri yang bikin. Bagaimana cara kita menentukan hipotesa alternatifnya lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan? Kalau penelitian gimana nih? Kan bukan soal ujian kalau penelitian itu. Peneliti yang harus merumuskan. Ada nggak yang bisa bantu jawab? Siapa ya? Wilfriedus. Kalau penelitian gimana Wilfriedus? Nanti kalau skripsi gitu Wilfriedus. Kita dari mana? Kalau menurut saya Bu, data yang diambil untuk memperoleh hipotesa itu Bu, melalui kepala desa ataupun informasi dari sumber lain gitu Bu, ataupun internet ataupun pemerintah Bu. Oke. Kan ini sebetulnya mirip-mirip dengan, kalau ini kan produksi Pak Haji 4,5 ton, ini kan sebetulnya hipotesis ya kalau di penelitian itu. Ya nggak? Hipotesis. Nah, dari mana kita tahu dia sama dekat 4,5? Tadi sudah agak ini, punya Wilfriedus tadi sudah yang di ujung, statement di ujung tadi sudah hampir betul. Ada nggak yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Bu. Silakan, namanya dulu. Nama saya Akbar Haji Pratama, Bu. Izin menjawab, Bu. Silakan, Akbar. Bu, dengan mewawancarai narasumber tertentu seperti kata Wilfriedus tadi, kepala desa atau badan pusat statistik di daerah tersebut atau dan lain-lainnya, Bu. Oke. Kalau hipotesa itu disusun, kita sudah ke lapangan atau belum kira-kira kalau penelitian? Belum. Belum. Kalau gitu berarti belum wawancara ya? Iya, Bu. Oke. Tadi yang pendapat Wilfriedus di ujung tadi loh, bahwa bisa diambil dari sumber, siapa nih yang bisa jawab? Dari penelitian terdahulu, Bu. Dari siapa namanya? Silakan. Agung. Betul, Agung. Jadi dapat dia 4,5, lebih besar dari 4,5 atau lebih kecil dari 4,5 itu dari penelitian terdahulu. Ya, kalau bisa dari penelitian terdahulu, bisa juga dari tinjauan teori. Itulah gunanya bab 2 dalam penelitian. Jadi bab 2 dalam penelitian itu yang isinya tinjauan pustaka dan tinjauan studi terdahulu tuh bukan sekedar mindahin dari buku, kemudian masukin ke skripsi tapi tidak punya fungsi gitu. Jadi penting guna bab 2 itu, gunanya untuk membantu kita merumuskan hipotesis. Hipotesisnya mau satu arah, mau dua arah, mau lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Hipotesa alternatifnya itu kita dipandu oleh tinjauan studi terdahulu ya, isinya tinjauan pustaka dan riset-riset yang sudah yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Jadi seperti itu kalau di riset. Kalau di soal penelitian kalau di soal ujian statistik bidang sostek enak dikasih tahu, udah harus nyari hipotesis kan gitu ya. Tinggal rumusin aja hipotesisnya. Tapi kalau riset, mahasiswa yang riset itu harus merumuskan sendiri hipotesisnya. Caranya dengan membaca tadi. Bisa ikutin sampai sini? Jadi bukan sekedar ngopi skripsi kakaknya, pindahin ke skripsi kita, tapi nggak bermanfaat. Tinjauan pustaka itu ada manfaatnya. Bisa ikutin ya? Jadi tanda untuk hipotesa alternatifnya adalah tidak sama dengan. Betul nggak? Tidak sama dengan. Nah, ya, alfanya 0,1. Ini ada lagi pertanyaan saya, Andari Delia. Andari udah ditanya belum dari tadi? Belum ya? Andari, kalau hipotesa alternatifnya tidak sama dengan, wilayah kritisnya ujinya dua arah atau satu arah dulu? Ujinya satu arah atau dua arah? Dua arah, Bu. Dua arah. Wilayah kritisnya? Di tengah. Di tengah? Kanan atau kiri? Wilayah kritisnya di kanan atau di kiri. Tengah itu wilayah penerimaan. Jangan terbalik. Ya. Oke. Andari. Ranti, coba Ranti.
Kalau dia hipotesa alternatifnya dua arah, tadi kata Andari tadi wilayah kritisnya kanan dan kiri, apa yang harus kita lakukan terhadap nilai alfanya? Alfanya diapain? Diuji ya. Alfanya Diuji diapain? dengan tabel itu, Bu, tabel T. Oke. Dan Tio alfanya diapain dari Tio sebelum baca tabel? Alfanya? Diuji, Bu. Diuji. Oke. Ada yang bisa bantu jawab? Dibagi dua, Bu. Menjawab, Bu. Bagi dua, Bu. Izin menjawab, Bu. Maria ya, Maria. Silakan Maria. Alfanya dibagi dua, Bu. Alfanya dibagi dua. Jadi jangan lupa, betul Maria, jangan lupa ya. Kalau hipotesa alternatifnya tidak sama dengan wilayah kritisnya kanan kiri, berarti pengujiannya dua arah, maka alfanya nanti harus dibagi dua ya. Alfanya berarti nanti sebelah kanannya 0,05, sebelah kirinya 0,05 ya. Mohon diingat ya. Nah, nih karena uji dua arah, maka untuk menentukan wilayah kritis nilai tingkat kepercayaan dibagi dua, sehingga nilai alfa menjadi 0,05 untuk ekor kanan, ekor kiri maksudnya sebelah kanan, sisi kanan, dan 0,5 untuk sebelah kiri. Selanjutnya, berdasarkan tabel T diperoleh nilai. Nah, sekarang kita cari nilai T. Nah, ini tadi kan 30 N-nya. T itu kan N alfa N-1, alfa ya, maka N-1-nya 30 kurang 1, 29, alfanya jadi 0,05. Nah, coba kita lihat di sini, kita lihat ini dulu ya. Nah, ini tabel T-nya. 29 atas. Nah, ini cara membaca tabel T. Ada tabel T itu dipublikasi dengan berbagai bentuk ya, jadi jangan sampai nanti kita bingung membaca. Jadi kalau ada tabel T yang membagi satu hipotesa satu sisi dua sisi. Kalau dia sudah bagi hipotesa satu sisi dua sisi seperti ini, maka alfanya tidak perlu kita bagi dua. Jadi cari saja yang uji dua pihak tetap 0,1. Maka dapatnya 1,69 atau saya bulatin nanti 1,7. Tapi ada juga tabel T yang menyajikannya seperti ini. Kalau dia menyajikannya dia tidak pisahin antara satu sisi dua sisi, maka yang kita pakai alfanya 0,05. 29, 0,0 hasilnya sama 1,691. Bisa ikutin nggak sampai sini kira-kira? Jadi ada yang alfanya tuh dia pisahin antara hipotesa satu sisi dua sisi, ada yang cuma begini aja, yang seperti ini aja. Kalau dia yang seperti ini nggak dia pisahin, maka kita bagi dulu alfanya. Tapi kalau yang ini, yang tadi saya ulang, yang ini, maka ambil yang hipotesanya yang belum dibagi, tapi cari ujinya yang dua pihak, yang dua sisi. Ya, dapatnya 1,699 ya, berarti atau 1,7. Maka saya kembali ke sini, tadi alfanya 1,7 karena dua sisi berarti kanan 1,7, kiri 1,7 ya, biaya kritis. Kita cari uji T hitungnya, X rata-rata dikurang nilai tengah dibagi dengan S per akar N. Maka rata-ratanya 3,9 dikurang 4,5 dibagi dengan 2,87 bagi akar 30 itu dapatnya -1. -1. Lihat batas kita -1,7 sama 1,7. Rahmadina. Hasil T hitungnya jatuh di wilayah penolakan atau wilayah penerimaan, Rahmadina? Silakan. Yang T di nomor 4 ini, Bu? Ya, T hitungnya jatuh di wilayah kritis atau enggak? Jatuh di wilayah penolakan atau penerimaan? Bukan di wilayah kritis, Bu. Bukan di wilayah kritis. Oke. Ya. Siapa lagi nih? Fiska. Gimana Fiska? Setuju? Setuju. Betul enggak? Dan Tio? Betul. Betul. Di wilayah penerimaan. Jadi ada di wilayah penerimaan. Kira-kira di sini. Nah, maka kesimpulannya karena dia ada di wilayah penerimaan berarti terima H0. Terima H0, baca H0-nya apa artinya tadi di atas? Bahwa produksi di daerah tersebut betul sebesar 4,5
ton. Jangan lupa ya, kalau mengerjakan statistik itu atas sekali harus ditulis dulu hipotesis. Jadi nanti kalau sudah ngitung-ngitung, sudah ngitung ini, sudah bikin gambar, sudah segala macam, tapi tidak ada hipotesis, itu salah hitungannya, Mas ya. Ya, saya ikutin. Kemudian ngerjain soal, sudah ada hipotesis, sudah menghitung uji T, sudah ada gambar, tapi tidak ada kesimpulan, itu juga masih salah. Kenapa? Karena kita bicara tentang statistik inferensia. Statistik inferensia itu adalah statistik yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Nah, ini dia. Nah, ini ujung dari statistik inferensia. Kita tidak bisa menarik, jadi jadi kesimpulan harus ada. Tapi kita tidak bisa narik kesimpulan kalau kita tidak punya hipotesis. Maka di atas harus ditulis dulu hipotesis yang diuji. Tidak bisa tiba-tiba ngitung, kemudian narik kesimpulan, padahal tidak ada hipotesis yang mau diuji. Bagaimana kita tahu H0 yang mau diterima ini yang mana kalau di atas kita tidak tulis hipotesisnya apa. Bisa ikutin ya sampai sini? Sama deskripsi juga seperti itu. Pada saat kita melakukan pengujian di bab 3 itu jangan tiba-tiba aja muncul rumus uji T kan gitu ya. Harus ada hipotesis dulu, baru alfa, habis alfa rumus uji T, setelah itu kaidah keputusan. Nah, gitu kalau di bab 3. Saya ikutin sampai sini. Ya, jadi jangan bingung nanti cara baca tabel T-nya karena ada berbagai macam tabel T. Saya masuk dengan uji, ada mau tanya sampai sini sebelum saya masuk dengan uji proporsi. Yang pertama tadi A tadi uji nilai tengah. Uji nilai tengah itu ada 2, ada uji Z, ada uji T. Kalau uji Z itu ada uji yang berkaitan dengan populasi, sementara uji T itu ada uji yang berkaitan dengan sampel. Jadi kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka kita gunakan uji apa, Doni? Doni, kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, jadi kita pakai apa ujinya? Kalau simpangan baku tidak diketahui, pakai uji T. Pakai uji T, ya. Oke, saya lanjut. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu tadi bilang kan kalau semakin sedikit sampel itu ragamnya semakin tinggi. Kalau semakin banyak sampel itu ragamnya semakin rendah. Maksudnya gimana ya, Bu? Bisa dicontohkan nggak secara real gitu di penelitian? Kan gini, kalau kita bicara ragam itu, kenapa pada saat sampelnya besar maka ragamnya? Karena sampelnya makin banyak gitu. Jadi secara statistika, ragam itu kan sebetulnya selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rata-rata dibagi dengan N. Bisa ikutin sampai sini. Maka kalau misalnya data terkecil, anggaplah misalnya dengan sampel 30, data terkecilnya 2, data terbesarnya 10. Pembaginya 10 N-nya. Tetapi kemudian ketika kita menggunakan 20 sampel, ya, data terbesarnya 2, data terkecil 10, data terkecil 2, data terbesar 10, tapi pembaginya 20. Lebih kecil nggak ragamnya? Bisa ikutin nggak? Ini sebetulnya ada di statistika. Bisa paham? Bisa ini nggak? Kan rumus ragam itu adalah sama dengan rata-rata ya. Jadi rata-rata tuh juga perilaku ragam itu sama dengan perilaku rata-rata itu makin besar N-nya, maka rata-ratanya tuh akan makin kecil gitu karena pembaginya makin besar. Bisa ikut nggak sampai sini? Jadi perilaku ragam sama data itu sebetulnya ada di statistik deskriptif ya di semester 1. Jadi kalau kan dia semua rumus rata-rata itu kan pembaginya N, terlepas nanti ada faktor koreksi N. Kan kalau yang ragam tuh ada kalau dia dengan pemulihan dibagi dengan N dikurang 1 kuadrat terlepas ya, tapi semua rata-rata dibagi N. Ya, maka kalau yang ininya kita anggap sama, misalnya selisih data terbesar 10 dikurang 2 dikuadratkan kan gitu ya. Tapi pembaginya itu makin besar, maka dia ragamnya akan makin kecil. Karena itu dalam penelitian makanya kalau dalam penelitian itu sebetulnya makin besar sampel itu makin bagus. Karena ragamnya makin kecil, kemudian rata-ratanya juga makin mendekati kondisi yang sebenarnya, seperti itu sebetulnya. Tapi kan tadi
penelitian itu punya keterbatasan waktu, tenaga, biaya. Nah, jadi apa ya, kita tidak bisa mengakomodir semua kepentingan penelitian gitu. Jadi terkadang dengan 30 saja sudah cukup gitu N-nya, ya sudah nggak apa-apa karena syarat untuk skripsi misalnya. Kita nggak bisa push mahasiswa, "Oh, Ibu mau minta," misalnya saya pembimbing, 90 ya sampelnya gitu. Itu nggak bisa kalau untuk anak S1 gitu loh. Bisa langsung kabur anak S1-nya kalau dikasih sampelnya 30, kecuali kalau kita lihat dari awal IPK-nya berapa, terus kita lihat ini kayaknya anaknya struggle nih, nggak apa-apa kita kasih lebih misalnya 60. Tapi kalau misalnya waktu datang menghadap pertama tuh lesu-lesu gitu kan ya, ditanya IPK-nya berapa, sekian, ada nilai C, D enggak? Ada gitu. Nah itu nggak bisa kita push terlalu ini, karena ada keterbatasan waktu, tenaga, biaya. Bisa ikutin nggak sampai sini? Artinya dosen itu ketika men-treatment mahasiswa di level skripsi itu, kalau saya gitu ya, itu saya amati dulu anaknya gitu loh. Ya, nah cuma nggak tahu nih kondisi pandemi ini membuat segala sesuatu kan menjadi terbatas gitu ya. Nah, tetapi nah hati-hati juga, jangan nanti ketika menghadap pembimbing, terus pembimbingnya kan gitu ya, tadi kan saya berkali-kali nih bilang bahwa penelitian itu punya keterbatasan waktu, tenaga, biaya. Jangan sampai nanti ketika menghadap pembimbing, mau skripsi gitu ya, terus pembimbingnya bilang, "Jangan 30 dong sampelnya, 45 ya," gitu ya, kata pembimbing. Terus bilangnya gini ke pembimbing, "Bu, maaf waktu mata kuliah belajar di Sanopa," kata Bu Desi, "sampel itu cukup 30 karena penelitian itu punya keterbatasan waktu, tenaga, biaya." Nah, ini saya bisa kena marah sama pembimbingnya. Bisa ikutin nggak? Betul kita bisa ya, bisa ikutin ya? Betul bahwa penelitian itu punya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Tetapi jangan sampai keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya itu melemahkan diri kita sendiri. Bisa ikutin? Saya pernah soalnya dimarahin sama dosen pembimbing gitu, gara-gara statement saya yang seperti ini gitu loh. Jadi betul bahwa kita mengakui bahwa penelitian itu punya keterbatasan waktu, tenaga, biaya. Tapi jangan sampai keterbatasan waktu, tenaga, biaya itu kemudian jadi melemahkan kita. Bisa ikutin? Jadi ada batas toleransi-toleransi yang tetap yang harus kita penuhi gitu ya ketika kita melakukan riset. Bisa ikutin? Ya apalagi kalau yang ikut sama riset dosennya. Kalau mahasiswa S1 yang ikut riset dosen saya nggak mau sampelnya 30, minimal 60 kalau dia ikut riset saya. Tapi tentu tidak semua mahasiswa akan terlibat di riset. Kita lihat dulu, ini anak bisa nggak gitu. Jangan sampai nanti ketika dia ikut riset saya terus stres, terus menghilang, wah ini bahaya juga buat dosennya kan gitu ya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya, Don? Baik, Bu. Oke. Uji yang kedua adalah uji proporsi. Uji proporsi digunakan untuk menyangkut data-data yang berkaitan dengan persentase. Jadi P itu adalah peluang populasi untuk sukses dalam suatu percobaan tunggal dengan percobaan binomial. Oke, variabel random X adalah jumlah sukses yang terjadi dalam suatu himpunan percobaan N, sedangkan P absen didefinisikan sebagai probabilitas dari parameter binomial. Nah, ini adalah rumus uji proporsi ya. Jadi rumus-rumus uji statistika tidak perlu dihafal ya. Jadi, "Bu, ini gimana Bu kalau mau ujian rumusnya banyak banget." Nanti malah kalau masuk dengan Pak Mirza, masuk ke statistik bidang sostek itu satu uji, satu rumus, satu uji, satu rumus. Kalau yang uji Z sama uji T tadi kan enak tuh cuma beda Z, cuma beda S sama alfa kan sama rumusnya. Tapi nanti ketika sama Pak Mirza gitu ya, itu satu uji, satu rumus, satu uji, satu rumus. Kita nggak mungkin menghafal semua. Ya, tapi kita paham falsafahnya. Sehingga nanti kalau orang tanya, "Ini kok ini dapatnya dari mana?" "Oh, ini ada di rumus uji proporsi." Bukain rumusnya, uji proporsi. Nah, ada di sini rumusnya gitu loh. Ya, jadi nggak perlu dihafal satu-satu, stres kita ngapalin rumus matematika cacing-cacing ini. Oke. Ya. Jadi mu itu adalah N dikali P, taunya ini ya ragamnya ada simpangan bakunya adalah akar dari N kali P kali Q. Q kecil adalah 1 min P, P absen itu dapatnya dari X dibagi N, di mana X adalah jumlah sukses dalam suatu percobaan, dan tahu P absennya adalah akar dari NPQ dibagi N. Distribusi X dianggap mendekati normal apabila jumlah sampel lebih dari 20 dan jika N kali P dan N kali Q masing-masing lebih dari 5. Jadi uji proporsi itu baru bisa dipakai kalau syaratnya dua syarat ini terpenuhi. Syarat pertama N
Syarat pertama sampelnya lebih dari 20, syarat keduanya N kali P sama N kali Q-nya lebih besar dari 5. Kalau dia tidak terpenuhi dua syarat ini, kita nggak bisa pakai uji proporsi sebetulnya. Ini rumusnya, uji proporsi sebetulnya nanti pakai uji Z ya, jadi tabelnya tabel Z, tapi rumusnya adalah P absen dikurang P dibagi dengan akar P kali Q dibagi N. Saya langsung ke soal petani di suatu desa menyatakan bahwa paling sedikit, paling sedikit 15% petani di desa tidak menggunakan pupuk berimbang dalam usaha tani. Untuk mencek kebenaran tersebut, seorang peneliti mewawancarai 200 orang petani. Hasilnya, 17 orang memang tidak menggunakan pupuk berimbang. Nah, apakah kenyataan bahwa 17 orang itu tidak menggunakan pupuk, 17 dari 200 itu tidak menggunakan pupuk berimbang, itu cukup kuat mengatakan bahwa memang 15% petani tidak menggunakan pupuk berimbang, alfanya 0,1. Ya, siapa nih yang belum ditanya? Sarima Anggraini. Sarima belum ditanya tadi ya. Sarima, statement untuk hipotesis alternatifnya apa? Silakan Sarima. Statement untuk hipotesis lebih kecil. Enfan, Faza Anissa. Silakan Enfan, mungkin punya pertanyaan pendapat berbeda, silakan. Hipotesis alternatif ya, Bu? Alternatif. Tadi lebih kecil, kata Serina. Silakan. Enfan. Lebih kecil sama dengan. Apa? Apa? Kecil sama dengan, Bu. Hipotesis alternatif ya. Hipotesis alternatif ya. Hipotesis alternatif. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Saya sebutin namanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Fiona. Fiona. Fiona ya? Ya, silakan Fiona. Lebih besar, Bu. Lebih besar. Diona atau Fiona? Diona, Bu. Diona, oke. Lihat. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Lihat nih. Paling sedikit. Kalau dia paling sedikit berarti hipotesanya ya paling sedikit, lebih kecil sama dengan di sini kan paling sedikit, berarti harus lebih besar dari, kalau paling sedikit itu paling kecil sedikitnya 15, berarti ini hipotesa alternatifnya lebih besar sama dengan. Hati-hati, paling sedikit, paling banyak, maksimum, minimum, saya sampaikan itu adalah arah atau statement yang membantu kita untuk merumuskan hipotesis nol. Maka hipotesis alternatif itu kebalikannya. Kemudian jangan salah juga, hipotesis alternatif itu tandanya selalu lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Jadi hipotesis alternatif tidak pernah punya tanda lebih kecil sama dengan. Tidak pernah punya tanda lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu adalah tanda untuk hipotesis nol. Maka nanti kebalikan, berarti dia lebih kecil. Nah, di sini wilayahnya. Ini lebih besar. Ya, ini 15, ini 15%. Buka tabel Z, cari alfa 0,1, nanti dapatnya 1,28. Cari 0,1-nya di tengah tabel Z, 1,2 itu berarti di kiri 1,2, di atasnya 0,08. Lalu kita hitung dengan rumus ini, P absen sama dengan X dibagi N sama dengan 17 dibagi 200 sama dengan 0,085. Q-nya adalah 1 kurang P. P tadi 15%, berarti 1 dikurang 0,15, berarti 0,085. Selesai dari sini, maka kita hitung Z-nya. Rumus Z-nya adalah P absen dikurang P dibagi dengan akar PQ dibagi N. Nanti dapatnya min 2,6. Kiri, batas kita tadi 1,8 ya. Ininya kalau kita kembalikan ke distribusi Z, maka ketika kita dapat min 2,6, berarti dia ada di wilayah kritis. Maka kita tolak H0.
Tolak H0 artinya petani di desa tersebut tolak H0 kurang dari 15% yang tidak menggunakan pupuk berimbang. Kalau tolak H0 berarti H1-nya kita terima. Kan gitu. Sekarang lihat kalau tolak H0, kan tolak H0 berarti ini ditolak nih. Kalau ini ditolak, yang ini yang diambil sebagai kesimpulan. Oh betul, ternyata penggunaan pupuknya itu, petani yang menggunakan pupuk tidak berimbang itu kurang dari 15%. Tidak kurang dari 15% yang tidak menggunakan pupuk berimbang. Ada yang mau tanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Joshua ya, silakan Joshua. Ya Bu, yang takaran kita ngambil kesimpulan yang tadi kan ada disebutin Bu, di P kali Q atau P kali itu yang di slide sebelumnya. Ini di sini gimana nih? Yang mana P kali Q? Oh, bukan P kali Q N, syaratnya kan? Yang Iya ini ya. Bu, syaratnya. Nah, syaratnya tuh nggak dipakai di dalam perhitungan, tetapi sebagai dasar mana tadi? Sebagai dasar apakah perhitungan bisa dilakukan atau tidak. Nah, ini ya. Ini kan 20, N-nya sudah cukup. Nah, sekarang kalau mau cek dulu N kali P-nya dulu dikalikan N kali Q-nya lebih besar dari 5, nggak cek dulu, baru bisa dipakai perhitungan. Kan tadi ada N, N-nya kan sampelnya tadi 200 kan? Ya nggak? Sampel N-nya 200 dikali 15%. Lebih dari 5. Ya nggak kan? Kalau 10% aja 20, berarti 30 P-nya. Q-nya 85. 30 berarti Q-nya 180. Lebih kan? Ya, sebetulnya asal sampelnya lebih, artinya apa? Kalau sampelnya sudah 200, pasti N kali P sama P kali Q-nya tuh lebih dari 5. Bisa ikutin nggak? Ya nggak? Ya kan? Ya, apalagi kalau kita pakai, ya kan syarat uji, ini kan sekarang kita lagi bahas uji parametrik ya. Tadi saya sampaikan di awal, parametrik itu kan minimal N-nya 30 ya kalau riset. Nah, jadi kalau 30 berarti 15% dari 30 pasti sudah lebih dari dari 5. Karena kan kalau 30 N-nya berarti 15 kali 3, 15% dikali 30 kan berarti berapa tuh? 15%, 10-nya aja 3. Ya pokoknya nanti dihitung aja ya. Bisa nggak? Pokoknya dia syaratnya itu dia kali 5 gitu ya. Ya, minimal 5 N kali P, P kali Q, baru bisa pakai uji proporsi. Oke? Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, yang ketiga adalah analisis ragam dan simpangan baku. Ini adalah chi-square atau sering disebut dengan uji chi-square. Ya, ragam uji statistikanya. Jadi untuk melihat apakah ragam populasinya tuh ragamnya sama atau tidak gitu ya. Ini rumusnya N dikurang 1 dibagi dengan S kuadrat dibagi dengan tau kuadrat. Syaratnya uji ragam ini jika ragam populasi diketahui. Jadi kalau ragam populasi tidak diketahui, kita nggak bisa lakukan uji ragam. Karena di sini ada simpangan baku populasi, ada simpangan baku sampel, dan ada simpangan baku populasi. Rumusnya, contoh soal. Nah, ini adalah sebuah penelitian ya, ingin mengontrol pembotolan pestisida agar ragamnya tidak melebihi 0,0004 liter. Untuk apa ya? Ini diambil beberapa sampel sebagai botol sebagai sampel. Setelah dicek, ternyata ragamnya mencapai 0,001. Pertanyaannya, apakah Anda dapat menyimpulkan bahwa ragam pada proses pembotolan itu melebihi standar? Ya, nah kalau dia melebihi berarti dia langsung itu arah untuk hipotesis alternatif melebihi. Maka hipotesis nolnya sebetulnya lebih kecil sama dengan. Maka kalau dia lebih besar berarti wilayah kritisnya nanti di sebelah kanan ya, ini sebelah kanan batasnya. Ini yang ada di luar kontrol kira-kira. Yang ini yang tidak bisa. Karena kan kita maunya tidak melebihi. Ya, tidak melebihi. Maka dia ininya lebih kecil sama dengan ini ininya melebihi jadinya. Makanya ini yang masih dikontrol kalau di bawah 0,004, yang ini di luar kontrol. Buka tabel ragam, nanti ada namanya tabel ragam 27,0,05. 27 itu dapatnya dari N-nya 28, derajat bebasnya N-1 berarti 27.
Alfanya 0,05, tidak perlu dibagi 2 karena hipotesanya satu sisi lebih besar. Bisa ikutin sampai sini? Ya, kalau di sini enak, di soal ini dia udah langsung kasih tahu tidak melebihi sama melebihi. Berarti ini H0, ini yang tidak melebihi ini adalah H0, yang melebihi ini adalah H alternatifnya. Ya kan? Jadi kenapa ini H0 nih? Ini H0, wilayah diterima H0. Yang sini batasnya wilayah ditolak H0. Batasnya 27, titik koma 0,05 dapatnya nanti 40,1 di uji ragam. Itu adalah chi kuadrat tabel. Masukin data, hitung chi kuadrat sama dengan N dikurang 1 dikali dengan S kuadrat dibagi tau kuadrat. Saya sampaikan kembali bahwa uji ragam untuk satu populasi itu baru bisa dihitung kalau simpangan baku populasi diketahui. Ya, jadi kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, kita nggak bisa pakai uji ragamnya. Maka nanti dapat perhitungannya, kita masukin ke rumus, 28 dikurang 1 dikali dengan 0,001 dibagi dengan yang populasinya 0,04, dapatnya 67,5. Tadi batasnya 40 ya di sini dari chi kuadrat tabel. Maka kira-kira kalau kita bicara 67 tuh kira-kira di sini kan ya. Berarti dia ada di wilayah kritis. Berarti maka diputus kalau dia ada di wilayah kritis itu adalah wilayah di mana H0 ditolak. Maka kesimpulannya H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, maka yang dibaca sebagai kesimpulan adalah H1. Betul bahwa proses pembotolan telah berada di luar kontrol yang ditentukan. Berarti sudah lebih dari 0,0004. Bisa ikutin sampai sini? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Kalau tidak ada yang mau tanya? Silakan. Bisa diikuti. Bahan ini nanti saya upload ke e-learning ya, nanti mulai jam 5 sore sampai dengan jam 5 besok pagi ada latihan yang harus dikerjakan. Ya, silahkan mengerjakan. Jadi waktu mengerjakan 1 kali 24 jam. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup kuliahnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada? Medi, mau tanya Medi? Medi? Mungkin cukup, Bu. Cukup. Christine Gloria? Silakan. Bu. Ya, cukup. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu langsung end meeting ya. Makasih.